Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Serling Maulina dengan NIM L14012310033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelvis. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang skeleton pelvis. Skeleton pelvis sendiri, dia dibentuk oleh os innominatum, ada sacrum, dan coccyx, di mana di sekitar tadi tulang-tulangnya dia dikelilingi oleh ligamen yang fungsinya sendiri untuk stabilitas. Selanjutnya untuk os innominatum itu ada dua, yaitu terdiri dari ilium dan juga ischium. Ilium sendiri terdiri yang pertama ada crista iliaca, itu merupakan batas atas ilium dari spina iliaca anterior superior ke posterior superior. Kemudian di ilium sendiri juga terdiri adanya spina iliaca inferior, yaitu berada di bawah masing-masing spina superior. Kemudian di permukaan glutealnya sendiri, dia fungsinya untuk tempat melekatnya otot gluteus. Setelah itu terdiri adanya fossa iliaca, itu merupakan cekungan bagian dalam tempat melekat otot iliacus. Setelah itu di ilium sendiri permukaannya aurikular berartikulasi dengan sakrum di sendi sakroiliaca, yang mana dia diperkuat oleh ligamen, yaitu ada di posterior, anterior maupun interosseus sakroiliaca. Setelah itu terdiri juga ada linea iliopectinea, itu merupakan batas lateral dari pelvic rim. Nah, selanjutnya kalau di ischium sendiri, dia terdiri atas ada spina ischiadica, ada tuber ischiadicum, dan juga ramus ischium. Di mana spina ischiadica sendiri, dia memisahkan lekukan ischiadica yang besar dan juga yang kecil. Kalau untuk yang tuber ischiadicum, dia menopang berat tubuh saat duduk. Selanjutnya, kalau untuk ramus ischiumnya sendiri, dia akan menyatu dengan ramus pubis inferior. Untuk yang os innominatum sendiri juga ada yang os pubis, itu terdiri dari ada badan, ramus superior, dan juga ramus inferior. Di mana pubis sendiri berartikulasi dengan sisi lawan di simfisis pubis. Dia memiliki kristal pubis dan juga tubercle pubis. Untuk pubis sendiri, dia fungsinya nanti akan berperan dalam membentuk bagian depan pelvis dan foramen obturatorium. Kemudian kalau dan juga sakrum, di mana untuk sakrum sendiri bisa dilihat dari anterior maupun juga posterior. Kalau secara anterior itu terdapat promontorium sakral, itu batas depan bagian atas, yang mana dia tuh dapat diraba saat laparotomi. Kemudian ada juga 4 foramen sakral anterior, yang mana dia tuh dilewati ramus anterior yang saraf sakral 1-4. Nah, kemudian ada massa lateral, di mana itu merupakan bagian luar dari si sakrum. Setelah itu ada ala. Ala itu permukaan seperti kipas di bagian atas massa lateral. Kalau kita lihat secara posterior, itu terdapat canalis sacralis, itu lanjutan dari canalis vertebralis. Kemudian dibatasi oleh pedicle pendek, lamina yang kuat, dan juga processus spinosus yang kecil. Setelah itu terdapat 4 foramen sakral posterior di setiap sisinya. Kemudian ada hiatus sakralis, yang mana dia ujung bawah kanal sakral dilewati oleh saraf sakral kelima. Selanjutnya ada juga kornua sakral, itu tonjolan di hiatus, yang mana dia dapat diraba di atas celah pokoknya. Seperti ini untuk anatomi dari sakrum sendiri. Selanjutnya untuk os coccyx itu terdiri dari 3-5 vertebra rudimenter yang menyatu, di mana dia berartikulasi dengan sakrum di bagian atas yang merupakan sisi ekor pada manusia. Untuk selanjutnya, persendian di pelvis sendiri. Untuk persendian di pelvis, itu kita lihat dari simfisis pubis, di mana dia jenisnya sendiri sendi cartilaginosa,
untuk strukturnya sendiri ada tulang pubis yang dilapisi kartilago hialin, yang mana di antara kedua tulangnya terdapat fibrokartilago yang padat. Setelah itu dapat membentuk ruang seperti celah, akan tapi bukan sendi sinovial. Untuk sendi kartilaginosa sendiri, dia diperkuat oleh ligamen fibrosa dan terutama di atas dan juga bawahnya. Kalau untuk sendi sakroiliaka, itu jenisnya sendi sinovial yang sejati. Lokasinya sendiri antara permukaan aurikular yang sakrum dan ilium. Untuk fungsinya sendiri, dia untuk menopang bertubuh. Selanjutnya, eh, untuk yang penguat utamanya sendiri ada ligamen sakroiliaka posterior, itu merupakan ligamen yang terkuat di tubuh. Dan interlocking alur permukaan aurikularnya juga akan membantu stabilitas. Selanjutnya, untuk ligamen penyusun pelvis, pertama kita bahas yang untuk ligamen utamanya itu ada sacrotuberous dan juga sacrospinosus. Kalau sacrotuberous itu dari sacrum dan coccygeus ke tuber ischiaticum. Kalau yang sacrospinosus itu dari sacrum dan coccygeus ke spina ischiatica. Nah, untuk fungsi utama ligamen pada pelvis sendiri itu untuk menstabilkan sacrum dan coccygeus ke tulang panggulnya. Kemudian untuk mencegah pergerakan yang berlebih pada sendi sakroiliaka, di mana dia juga akan membentuk dua foramen yang cukup penting, yaitu ada foramen ischiaticum mayor dan juga foramen ischiaticum yang minor. Selanjutnya ada muskuli yang penyusun pelvis, di mana otot-otot ini dia akan dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada yang diafragma pelvis dan juga otot superficial yang perineum. Kalau diafragma pelvis itu terdiri dari musculus levator anis dan juga musculus coccygeus. Kalau yang untuk otot superficial perineum, dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior atau urogenital dan bagian yang posterior atau anal. Nah, di mana untuk musculus levator anis sendiri, dia berasal dari bagian posterior tulang pubis, di mana fascia di atas otot obturator internus dan spina ischiatica. Untuk serabutnya sendiri menyapu ke arah belakang dan ke garis tengah, di mana dia terbagi menjadi ada tiga. Yang pertama ada serabut anterior atau sphincter vagina, kemudian ada serabut tengah yaitu puborectalis dan juga serabut posterior atau iliococcygeus. Nah, untuk sphincter vagina ini dia akan memiliki vagina pada wanita dan juga prostat pada pria. Itu menembak pada badan perineumnya. Sedangkan kalau untuk yang puborectalis itu akan mengelilingi persambungan anorektalnya, menembak pada bagian dalam sphincter anusnya. Kemudian kalau untuk serabut yang posterior atau iliococcygeus, dia akan melekat pada bagian lateral tulang ekor atau koksid dan juga rape fibrosa median antara ujung koksid dan sambungan anorektalnya. Untuk fungsinya dari levator anis sendiri, dia itu untuk menopang utama dasar panggung, bersifat sphincter terhadap rektum dan juga vagina. Selain itu, dia akan membantu meningkatkan tekanan intraabdomen saat kita buang air besar, buang air kecil, maupun saat kita melahirkan. Selanjutnya, untuk muskulus yang coccygeus, dia berasal dari spina ischiatica, menumpuk pada ligamen sakrospinal dan menempel pada sakrum bagian bawah dan tulang ekor atau koksi. Baik, ini untuk referensinya. Terima kasih.